Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kembali kita bisa melanjutkan kajian membaca kitab Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan bait yang kelima. Qala an-Nadhim rahimahullah: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أقبض بذي النهم ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أقبض بذي النهم. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah keinginan kuat mereka untuk meraih ilmu sampai mereka meninggal dunia, dan jadikanlah itu sebagai sesuatu yang paling diinginkan. Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan makna bait ini, dia mengatakan ay min awsafi wa zinati wa hilyati ahli al-iman shiddatu hirsihim 'ala al-ilmi wa talabihi wa tahsilihi. Di antara sifat dan akhlak orang-orang yang beriman adalah keinginan mereka yang kuat untuk mendapatkan ilmu dan mencari ilmu. Di antara sifat orang yang beriman adalah keinginan mereka yang sangat kuat untuk mendapatkan ilmu dan menuntut ilmu. Li'annahum humul ladzina 'arafu qadra al-'ilma li'annahum humul ladzina 'arafu qadra al-'ilmi wa makanatahu wa fadlahu. Karena mereka lah orang yang tahu tentang kedudukan ilmu dan keutamaannya. Fanahmatuhum fil ilmi syadidatun wa raghbatuhum fihi qawiyatun akidatun. Keinginan mereka berkaitan dan ilmu sangat kuat. Kemauan mereka sangat besar untuk mendapatkan ilmu. Ini makna dari bait yang ke-15 ini, yaitu menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, bahwa di antara sifat mereka adalah semangat di dalam menuntut ilmu, keinginan yang kuat untuk belajar. Bahkan keinginan mereka ini sampai meninggal dunia, hatta liqa, ya. Wa min sifati ulil imani nahmatuhum fil ilmi hatta liqa aqbid bidhin nahami. Keinginan mereka untuk mendapatkan ilmu ini sampai mereka mati. Jadi keinginan mereka ini tidak terbatas pada umur tertentu. Mereka akan terus belajar dan belajar. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui faidah dari ilmu. Mereka mengetahui keutamaan ilmu. Mereka mengetahui dengan benar manfaat dari ilmu yang mereka pelajari. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka mereka tidak akan punya keinginan kuat untuk menuntut ilmu. Karena orang yang tidak beriman, mereka melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Mereka tidak butuh petunjuk, mereka tidak butuh aturan di dalam menjalankan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwa apa yang mereka inginkan itu hanya sebatas pada urusan-urusan dunia, sehingga menganggap bahwa ilmu-ilmu agama tidak mereka butuhkan. Karena mereka butuhkan itu sudah ada di depan mereka, ada di hadapan mereka, yang mereka lihat, yang mereka dengarkan, yang mereka anggap kebaikan adalah dunia. Adapun orang-orang yang beriman, mereka merasa butuh untuk belajar, ya, sehingga keinginan mereka begitu kuat. Hatta liqa ay nahmatuhum fihi mustamirratun wa daimatun ilal maut. Keinginan mereka ini terus ada sampai mereka meninggal dunia. Ini persis seperti yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau membawa pena. Jadi Imam Ahmad rahimahullah yang sudah tua, yang sudah menjadi orang alim, yang sudah terkenal di mana-mana dengan keilmuannya, dengan kebaikan ilmunya, beliau selalu membawa pena. Kemudian beliau ditanya, ila mata tatlubul ilm? Sampai kapan engkau menuntut ilmu?
Beliau mengatakan, ma'al mihbarati ilal maqbarah. Saya akan bersama pena ini sampai ke kuburan. Artinya menuntut ilmu ini sampai ke kubur, sampai mati. Dan ini tentu menunjukkan betapa kuatnya keinginan beliau untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, bagaimana keinginan beliau di dalam menuntut ilmu? Bagaimana semangat beliau di dalam menuntut ilmu? Beliau mengatakan seperti semangatnya seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Dan itu adalah anak satu-satunya yang dimiliki. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Dan itu anak satu-satunya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya menuntut ilmu, mencari ilmu seperti itu. Ya, itulah para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Mereka lebih semangat menuntut ilmu, bahkan mengalahkan semangat kita mencari dunia. Karena motivasi mereka menuntut ilmu adalah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin mendapatkan keutamaan-keutamaannya dan merasa butuh. Sehingga apa yang disebutkan di dalam bait ini perlu menjadi bahan renungan kita. Perlu melihat diri kita lagi. Sejauh mana kita semangat di dalam menuntut ilmu? Apakah menuntut ilmu ini hanya sebatas kapan sempatnya saja, atau kita misalnya sebatas untuk menyampaikannya saja, atau kita benar-benar menjadikan ilmu ini sebagai kebutuhan sehingga kita akan terus mempelajarinya, punya semangat untuk belajar. Dan ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca bagaimana semangatnya para ulama di dalam menuntut ilmu, tentu kita akan malu mengatakan diri kita sebagai penuntut ilmu, karena kita tidak punya nilai yang pantas untuk dikatakan sebagai penuntut ilmu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih punya keinginan untuk menuntut ilmu walaupun itu sedikit, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan terus kita belajar, keinginan ini semakin kuat. Kemudian aqbid, ya. Aqbid bidhin nahami, ay ij'al hadal amra a'zamu ma yaghbitun nas alaih. Jadikan perkara ini termasuk dari perkara yang paling diinginkan oleh manusia, yaitu menuntut ilmu ini. Jadi jadikan ilmu ini sebagai sesuatu yang paling diinginkan oleh manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa orang-orang yang menuntut ilmu dia tidak akan pernah puas, ya, tidak akan pernah puas dengan ilmunya. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, man humani la yashba'ani, talibu ilmin wa talibu dunya. Ada dua orang yang punya keinginan yang tidak akan pernah puas. Pertama, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang menuntut dunia, orang yang mencari dunia. Ini dua orang yang tidak akan pernah puas. Orang yang benar-benar sebagai penuntut ilmu, dia tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dipelajari, ilmu yang didapatkan. Bahkan ulama mengatakan, semakin orang itu berilmu, dia akan semakin tahu kalau dirinya jahil. Semakin tahu kalau dia benar-benar butuh kepada ilmu. Sehingga ketika orang belajar, kemudian dia merasa cukup dengan apa yang dia pelajari, berarti ini tahapan yang harus kita lewati. Ya. Ini bukan tahapan yang sebenarnya. Ketika kita sudah merasa diri cukup dengan ilmu, ini adalah tahapan yang kalau kita berhenti di sini maka kita akan keliru, kita akan salah. Jadi kita belajar ilmu sampai kita tahu bahwa kita butuh dengan ilmu, sampai kita tahu bahwa kita ini jahil, sehingga tidak ada satupun ulama yang mengatakan dirinya alim. Man qala annahu alimun fahuwa jahil.
barang siapa yang mengatakan dirinya alim, maka dia jahil. Karena hakikat ilmu ini akan menunjukkan kejahilan kita, sehingga orang tidak akan pernah puas untuk menuntut ilmu. Jadi manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang punya keinginan yang tidak akan pernah puas. Pertama, penuntut ilmu. Yang kedua adalah talibud dunya, orang yang mencari dunia. Ya, kita tahu bahwa jangan kita lihat orang lain, lihatlah diri kita. Bagaimana tidak pernah puasnya kita dalam mendapatkan nikmat. Apabila kita mendapatkan satu nikmat, kita ingin yang kedua. Apabila kita mendapatkan suatu nikmat, kita ingin nikmat yang lain. Nabi SAW bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab, latamanna an yakuna thaniyan, atau labtagha an yakuna thaniyan." Jika manusia memiliki satu lembah emas, maka dia akan berangan-angan atau dia akan mencari satu lembah emas yang lain. Wala yamla afahu illa turab, dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya keinginan manusia untuk mendapatkan dunia itu tidak akan pernah berakhir kecuali dengan kematian. Dan tentu inti yang berkaitan dengan bait di sini adalah thalibu ilmin, orang yang menuntut ilmu. Jadi kita yang mengaku sebagai penuntut ilmu tidak boleh puas dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Hendaknya kita terus belajar, kita perkuat keinginan kita, perkuat himmah kita untuk menuntut ilmu. Dan ilmu ini tidak bisa kita dapatkan dengan bersantai-santai. Harus kita belajar, harus kita mencarinya, ya, dan berusaha untuk sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.